Debat akan saya mulai dalam 3, 2, dan 1. Pertama, saya akan membawakan respon pertama terhadap klaim pro, bahwa orang introvert ataupun orang dengan baterai sosial yang rendah akan distigma dan tidak akan eksis di komunal. Jadi perlu kita sadari bahwa saat ini di media sosial sudah ada tren mengenai sosial energi ataupun mengenai kepribadian seseorang ataupun mengenai psikologi kepribadian. Sehingga hal ini tidak perlu dikhawatirkan lagi dan mengenai trennya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di klarifikasi saya. Kemudian respon kedua. Orang yang introvert, mereka akan merasa terkucilkan ataupun mereka akan merasa overstimulate. Ini juga tidak akan terjadi di sisi kami karena dengan adanya tren kesehatan mental tersebut, jadi nantinya hal ini juga akan saya jawab di klarifikasi saya. Kemudian, mari kita masuk ke klarifikasi. Tadi Pro membawakan klarifikasi preemptif, dan saya rasa klarifikasi preemptif yang dikatakan oleh Pro itu tidak benar, karena hal ini juga tidak akan terjadi di kasus kami. Kenapa? Karena kami tidak membawakan bahwa introvert ini tidak akan menjadi diri mereka sendiri karena mereka memaksakan diri mereka untuk bergaul. Tetapi di sisi kami dengan adanya tren kesehatan mental, bagaimana tren kesehatan mental ataupun psikologi kepribadian ini akan menjadi tren melalui sosial media juri. Saat ini sosial media sudah diisi oleh banyak Gen Z dan juga ada gen yang sebelum Gen Z dan juga orang-orang yang berpendidikan telah men-share mengenai ilmu tersebut, dan hal ini sudah sangat viral di media sosial, sehingga hal ini sudah menjadi tren, sehingga orang-orang yang menggunakan media sosial, mereka itu sudah tahu bahwa orang dengan kepribadian seperti ini tuh disebut introvert, orang dengan kepribadian seperti ini tuh disebut ekstrovert, orang yang mengalami ciri-ciri ini tuh mereka lagi kehabisan sosial energi, akhirnya orang-orang akan paham, ini bukan aneh, tapi ini memang sudah wajar terjadi. Sehingga juri dengan adanya tren tersebut, pengguna media sosial akan tahu dan memahami konteks ini, konteks di mana mereka mendapatkan teman yang introvert misalnya, ataupun sehingga mereka akan mengerti keadaan tersebut dan akhirnya mereka akan saling menghargai sehingga mereka tidak perlu lagi untuk mengucilkan satu sama lain. Bahkan tidak jarang terjadi di status quo, orang yang introvert sendiri ini yang mengenalkan diri mereka, saya ini orangnya introvert, jadi saya tidak bisa begini ya. Yang bahkan dengan keadaan seperti ini akan lebih memudahkan untuk dengan keadaan seperti ini akan lebih memudahkan individu tersebut untuk dipahami oleh orang yang ada di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak lagi dijudge ataupun dikucilkan. Sehingga klaim proposisi terhadap flip di sisi kami itu tidak benar, karena fenomena antisosial yang disebutkan oleh proposisi juga tidak akan terjadi di sisi kami karena adanya fenomena tren tersebut, sehingga orang-orang dengan kepribadian yang introvert ataupun kehabisan sosial energi ini akan diwajarkan saja dan akhirnya akan dianggap normal. Pada akhirnya komunal akan tetap menerima mereka. Kemudian mereka Pro tadi memberikan beban pembuktian yang akan kami jawab. Yang pertama, kenapa dengan glorifikasi sifat yang Pro sebutkan, yaitu glorifikasi sifat yang diwariskan oleh DNA tidak akan memberikan overstimulate bagi individu. Juri, warisan sifat yang Pro sebutkan melalui DNA orang tua ini tidak akan memberikan overstimulate lagi bagi individu. Kenapa juri? Karena dengan warisan sifat tersebut artinya mereka sudah memahami bahwa saya merupakan anak dari ibu yang introvert. Wajar-wajar saja kalau saya introvert, dan saya sudah terbiasa juga kok dengan lingkungan rumah saya yang isinya itu orang introvert, sehingga ketika saya sudah berada di luar lingkungan rumah saya mudah memahami saya tidak bisa bergaul dengan mereka, maka saya tidak usah saja ke mereka. Saya tidak bisa bergaul dengan orang ekstrovert untuk menghabiskan sosial energi saya, jadi saya tidak perlu dong bergaul dengan mereka supaya sosial energi saya sudah habis. Artinya saya sudah memahami diri saya sendiri dengan adanya warisan sifat tersebut. Kemudian yang kedua, kenapa normalisasi nepotisme dan juga kolusi dalam sistem kehidupan ini tidak akan kian meningkat dengan adanya glorifikasi dari Mosi? Karena juri, seiring dunia berkembang, maka dunia ini sudah diisi oleh banyak Gen Z. Gen Z saat ini sudah merasakan ketimpangan dan juga ketidakadilan dari berbagai fenomena yang terjadi. Fenomena contohnya juri, ketika kepala BGN yang saat ini menjabat bukanlah merupakan ahli gizi yang sesungguhnya, namun karena dia memiliki relasi dengan Prabowo, akhirnya dengan Presiden Prabowo, akhirnya dia diangkat menjadi kepala BGN. Ini tidak akan terjadi lagi di sisi dunia berikutnya. Kenapa? Karena ketika seiring dunia berjalan, Gen Z tentunya sudah tidak mau keadaan tersebut
ada lagi di dunia saat mereka menjabat. Karena Gen Z sudah merasakan susah-susahnya ketika mereka susah-susahnya mencari kerja ketika hal ini terjadi, sehingga tentunya mereka tidak ingin dong ketika sistem kerja seperti ini dilaksanakan lagi di program pemerintahan berikutnya, yang ketika program pemerintahan berikutnya itu sudah diisi oleh Gen Z. Kemudian mari kita masuk ke argumentasi saya. Argumen pertama, mengapa hal ini perlu disesali? Jadi perlu kita sadari bahwa sifat mudah bergaul sebagai karakter yang ideal di sisi kami, karena di status quo dunia saat ini selalu mengarahkan individu untuk mengarah ke kolaborasi. Maksudnya seperti apa, Juri? Ketika saya mengikuti kompetisi, ketika saya ingin melamar pekerjaan, yang selalu diutamakan adalah apakah saya memiliki skill komunikasi yang baik. Dan inilah yang dimaksudkan sebagai bagian dari kolaborasi tersebut, sehingga ketika saya memiliki skill komunikasi yang baik, maka saya mampu untuk mudah diterima di suatu lingkungan pekerjaan misalnya, karena saya bisa menerima pendapat misalnya, dapat bergaul di lingkungan yang baru misalnya, dan juga itulah realitas dunia saat ini, Juri. Ilustrasinya, ketika saya ingin menjadi debaters, maka saya harus memiliki skill komunikasi yang baik dan juga terbuka terhadap teman saya demi menyukseskan tim yang saya pilih. Karena ketika saya ingin bekerja di suatu perusahaan, maka saya harus bisa berkolaborasi dengan atasan saya. Saya harus memiliki skill komunikasi yang baik untuk mendapatkan tugas saya, sehingga ya, karakter yang dianggap ideal wajar-wajar saja ketika dijatuhkan ke sikap mudah bergaul. Karena dengan adanya beberapa status quo tersebut, sehingga itu dapat membuktikan bahwa sikap mudah bergaul ini sebenarnya baik-baik saja. Dan wajar-wajar saja jika diglorifikasikan di status quo. Kemudian masuk ke argumen kedua. Kami tidak menolak dengan adanya kepribadian introvert seperti yang disebutkan oleh Pro. Namun perlu dipahami, Juri, bahwa orang dengan kepribadian introvert bukan berarti mereka tidak ingin bergaul dengan sosial yang ada di sekeliling mereka atau di keadaan sosial mereka. Tetapi mereka akan bergaul kok dengan dunia mereka sendiri. Mereka akan menempatkan posisi mereka ya dengan posisi yang nyaman. Misalnya mereka akan bergabung dengan orang yang sefrekuensi dengan mereka, akhirnya mereka akan menjadi nyaman dengan posisi tersebut. Dengan beberapa kasus tersebut, saya bangga menjadi tim kontra.